Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Hayati. Saya dari Prodi S1 Kebidanan dan Profesi Bidan. Di sini saya akan menjelaskan tentang 24 standar pelayanan kebidanan. Standar adalah ukuran atau parameter yang digunakan sebagai dasar untuk menilai tingkat kualitas yang telah disepakati dan mampu dicapai dengan ukuran yang telah ditetapkan. Standar pelayanan kebidanan meliputi 24 standar yang dikelompokkan menjadi 5 bagian besar, yaitu standar pelayanan umum, standar pelayanan antenatal, standar pelayanan persalinan, standar pelayanan nifas, standar penanganan kegawadaruratan obstetri neonatal. Standar pelayanan umum. Standar 1. Persiapan untuk kehidupan keluarga sehat. Bidan memberikan penyuluhan dan nasihat kepada keluarga dan masyarakat terhadap segala hal yang berkaitan dengan kehamilan, termasuk penyuluhan kesehatan umum. Standar 2. Pencatatan dan pelaporan. Bidan melakukan pencatatan dan pelaporan semua kegiatan yang dilakukannya, seperti registrasi semua ibu hamil di wilayah kerja, rincian pelayanan yang diberikan kepada ibu hamil atau bersalin atau nifas dan bayi baru lahir, semua kunjungan rumah dan penyuluhan kepada masyarakat. Standar pelayanan antenatal. Standar ketiga, identifikasi ibu hamil. Bidan melakukan kunjungan rumah dan berinteraksi dengan masyarakat secara berkala untuk memberikan penyuluhan dan motivasi ibu, suami, dan anggota keluarga agar mendorong ibu untuk memeriksakan kehamilannya sejak dini secara teratur. Standar keempat, pemeriksaan dan pemantauan antenatal. Bidan hendaknya paling sedikit memberikan 4 informasi pelayanan antenatal. Pemeriksaan meliputi anamnesis dan pemantauan ibu dan janin dengan seksama untuk menilai apakah perkembangan berlangsung normal. Standar kelima, palpasi abdominal. Bidan harus melakukan pemeriksaan abdomen secara seksama dan melakukan palpasi agar perkiraan usia kehamilan, bila umur kehamilan bertambah, pemeriksaan posisi bagian terendah, masuknya kepala janin ke dalam rongga panggul untuk mencari kelainan dan merujuk tepat waktu. Standar keenam, pengelolaan anemia pada kehamilan. Bidan melakukan tindakan pencegahan anemia, penemuan, penanganan, dan rujukan semua kasus anemia pada kehamilan. Standar ketujuh, pengelolaan dini hipertensi pada kehamilan. Bidan menemukan secara dini setiap kenaikan tekanan darah pada kehamilan dan mengenali tanda gejala preeklamasi lainnya, serta mengambil tindakan yang tepat dan merujuknya. Standar ke-8, persiapan persalinan. Bidan memberikan sarana yang tepat pada ibu hamil, suami atau keluarga pada trimester ketiga, memastikan bahwa persiapan persalinan bersih dan aman. Suasana menyenangkan akan direncanakan dengan baik. Standar pelayanan persalinan. Standar 9. Asuhan persalinan kala 1. Bidan menilai secara tepat bahwa persalinan sudah mulai, kemudian memberikan asuhan dan pemantauan yang memadai dengan memperhatikan kebutuhan ibu selama proses persalinan berlangsung. Standar ke-10. Persalinan kala 2 yang aman. Bidan melakukan pertolongan persalinan bayi dan plasenta yang bersih dan aman, dengan sikap sopan dan menghargai terhadap hak pribadi ibu serta memperhatikan tradisi setempat. Di samping itu, ibu diizinkan memilih siapa yang akan mendampingi saat persalinan berlangsung. Standar ke-11, penata laksanaan aktif persalinan kala 3.
Secara aktif, bidan melakukan penaktalaksanaan aktif persalinan kala 3 untuk membantu pengeluaran plasenta dan selaput ketuban secara lengkap untuk mengurangi kejadian pendarahan pasca persalinan kala 3. Standar 12. Penanganan kala 2 dengan gawat janin melalui episiotomi. Bidan mengenali secara tepat tanda-tanda gawat janin pada kala 2 dan segera melakukan episiotomi dengan aman. Untuk memperlancar persalinan diikuti dengan penjahitan perineum. Standar pelayanan nifas. Standar 13. Perawatan bayi baru lahir. Bidan memeriksa dan menilai bayi baru lahir untuk memastikan pernapasan spontan, mencegah afaksia, menemukan kelainan, dan melakukan tindakan atau merujuk sesuai kebutuhan. Bidan juga harus mencegah atau menangani hipotermi. Standar ke-14. Penanganan pada 2 jam setelah persalinan. Bidan melakukan pemantauan ibu dan bayi terhadap terjadinya komplikasi paling sedikit selama 2 jam setelah persalinan. Standar ke-15. Pelayanan bagi ibu dan bayi selama masa nifas. Bidan melakukan pelayanan selama masa nifas di puskesmas dan rumah sakit atau melakukan kunjungan ke rumah pada hari ketiga, minggu kedua, dan minggu ke-6 setelah persalinan untuk membantu proses penaktalaksanaan atau rujukan komplikasi yang mungkin terjadi pada masa nifas. Penanganan kegawat daruratan obstetri neonatal. Standar 16. Penanganan pendarahan dalam kehamilan pada trimester 3. Bidan mengenali secara tepat tanda dan gejala pendarahan pada kehamilan serta melakukan pertolongan pertama dan merujuknya. Standar 17. Penanganan kegawat daruratan pada eklamsia. Bidan mengenali secara tepat dan gejala eklamsia mengancam serta merujuk atau memberikan pertolongan pertama. Standar ke-18. Penanganan kegawat daruratan pada partus atau macet. Bidan mengenali tanda gejala partus lama atau macet serta melakukan penanganan yang memadai dan tepat waktu untuk merujuk persalinan yang aman. Standar persalinan yang ke-19. Persalinan dengan menggunakan vakum ekstraktor. Bidan hendaknya mengenali kapan waktu diperlukan menggunakan ekstraksi vakum, melakukan secara benar, dan memberikan pertolongan persalinan. Standar ke-20. Penanganan kegawat daruratan retensio plasenta. Bidan mampu mengenali retensio plasenta dan memberikan pertolongan pertama termasuk manual plasenta dan menangani pendarahan sesuai dengan kebutuhan. Standar ke-21. Penanganan pendarahan postpartum primer. Bidan mampu mengenali pendarahan yang berlebihan selama 24 jam pertama setelah melahirkan dan segera melakukan pertolongan pertama kegawat daruratan untuk mengendalikan pendarahan. Standar 22. Penanganan pendarahan postpartum sekunder. Bidan mampu mengenali secara tepat dan dini gejala pendarahan postpartum sekunder dan melakukan pertolongan pertama dan menyelamatkan jiwa ibu dan atau merujuknya. Standar ke-23. Penanganan sepsis puerperalis. Bidan mampu mengenali secara tepat tanda dan gejala sepsis puerperalis, melakukan perawatan dengan segera merujuknya. Standar 24. Penanganan afaksia neonatorum. Bidan mengenali secara tepat bayi baru lahir dengan afaksia serta melakukan tindakan secepatnya
memulai resusitasi, mengusahakan bantuan medis, merujuk bayi baru lahir dengan tepat, dan memberi perawatan lanjutan yang tepat. Terima kasih.